Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar ini kebaikan yang banyak. Sama akar katanya dengan katsir. Ya. Al-kautsar kebaikan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada Nabi al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ada banyak sekali nikmat yang Allah taala beri kepada Nabi yang Allah tidak beri bahkan kepada nabi-nabi yang lain. Di dunia dan di akhirat. Ini satu kelebihan yang Allah taala beri kepada Rasulullah. Misalnya apa? Sangat banyak. Antaranya apa yang Allah taala sebut dalam surah Alam nashrah, ya, alam nashrah laka sadrak. Allah lapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa wada'na anka wizrak, diampunkan semua dosa Nabi, ya. Wa rafa'na laka dzikrak, ditinggikan sebutan nama Nabi, ya. Dalam hadis banyak lagi keutamaan yang Allah taala beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat nanti juga diberikan keutamaan kepada Nabi yang tidak diberikan kepada Nabi-Nabi yang lain. Maka saat di padang mahsyar nanti, orang sudah merasa sangat capek di padang mahsyar itu. Bahkan sampai ahli neraka pun sudah meminta segerakan saja hisab. Kalau memang harus disiksa, siksalah. Maka datanglah manusia saat itu kepada Adam meminta, supaya Adam minta kepada Allah disegerakan hisab. Adam tidak bisa. Datang kepada Nabi yang lain, tidak bisa. Terakhir datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baginda alaihi salatu wasallam sujud meminta kepada Allah, maka ketika itulah disegerakan hisab. Maka yang pertama dihisab nanti di akhirat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak sekali keutamaan yang diberi kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam. Ya. Itu makna umum al-kautsar. Kebaikan yang banyak. Maknanya secara khusus apa? Allah memberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam telaga al-kautsar. Jadi sesungguhnya kami telah memberi kepada Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat, dan salah satu dari kebaikan itu kami beri kepadamu telaga al-kautsar. Kita sudah biasa mendengar telaga Al-Kautsar ini. Bagaimana telaga Al-Kautsar ini? Nabi SAW sebut. Nabi berkata, Atadruna mal Kautsar? Tahu tidak kalian apa Al-Kautsar itu? Kata Nabi kepada para sahabat. Lalu mereka menjawab, Faqulna Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya saja yang lebih tahu apa itu telaga Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar? Maka Nabi mengatakan, fa innahu nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jal. Al-Kautsar itu adalah sungai yang dijanjikan Allah azza wa jalla kepadaku. Maka Al-Kautsar itu kita sebut sebagai telaga. Ya. Ia adalah satu telaga, satu sungai yang dijanjikan Allah Ta'ala kepadaku, kata Rasulullah. Alaihi khairun kathirun. Padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Wa huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Itulah telaga yang akan didatangi umatku pada hari kiamat. Maka dalam satu hadis Nabi mengatakan, bersabarlah kamu sampai kita berjumpa di telaga Al-Kautsar. Kalau ada ujian-ujian berat dalam hidup, dalam menjalankan agama ini, bersabarlah sampai nanti kita berjumpa di telaga Al-Kautsar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tunggu umatnya di sana. Nabi SAW menunggu umatnya di telaga Al-Kautsar. Maka seberat apapun ujian di dunia ini, sabar. Kenapa? Karena sebetulnya tak lama. Ya, tidak lama. Kita ini kan lebih lama tinggal di bawah tanah daripada di atas tanah. Ya? Kita ini lebih lama tinggal di bawah tanah daripada di atas tanah. Berapa lamalah kita tinggal di atas tanah ini? Nabi SAW saja
manusia yang paling dicintai Allah hanya diizinkan Allah hidup 63 tahun. Di bawah tanah sudah berapa lama Nabi? Sudah 1000 tahun lebih. Ya, sudah 1000 tahun lebih. Kalau tak percaya juga, sekali-sekali pergilah lihat batu nisan di perkuburan itu. Lihat kapan dia lahir, kapan dia meninggal. Berapa lama dia hidup di dunia dan sudah berapa lama dia bersemayam di alam barzakh itu. Maka kita lebih lama tinggal di bawah tanah daripada di atas tanah. Maka saat kita berada di atas tanah ini selalu beringat bahawa kita akan dimasukkan ke dalam tanah. Siapkan bekalan. Ya. Maka Nabi SAW kata dalam satu riwayat, bersabarlah kamu sehingga nanti kita berjumpa di telaga Al-Kautsar. Karena kata Nabi SAW dalam hadis, huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Itu satu telaga yang akan didatangi umat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Hanya Nabi yang mempunyai telaga. Nabi-Nabi yang lain tak ada telaga. Telaga Al-Kautsar ni hanya diberi Allah kepada Rasulullah SAW. Bagaimana gambaran telaga Al-Kautsar ini? Salah satunya Nabi mengatakan, aniyatuhu adadun nujum. Bejana-bejana yang digunakan untuk minum dari telaga Al-Kautsar ini seperti bintang-bintang yang ada di langit. Dari mananya? Dari sisi banyak dan kecantikannya. Banyak apa bintang yang ada di langit itu? Tak bisa kita hitung. Maka bejana-bejana yang tersedia di telaga Al-Kautsar ini tak terhitung. So kita tak payah berebut nanti di sana untuk minum. Semua punya jatah masing-masing. Kenapa? Gelasnya sangat banyak. Bejana yang digunakan untuk minum sangat banyak. Kemudian dia cantik seperti bintang-bintang berkedip yang ada di langit. Mewah. Ya, bukan pakai gelas kaca, apalagi plastik. Tapi seperti bintang-bintang yang ada di langit. Dalam tafsir As-Sa'di dikatakan, panjang telaga Al-Kautsar ini sejauh perjalanan 1 bulan. Lebarnya juga begitu. Berapa jauh agaknya kalau kita berjalan 1 bulan? Dah jauh juga rasanya ya. Saya pikir kalau kita berjalan kaki sebulan, ke Padang pun dah sampai tu. Lebih lagi. Ya kan? Panjang tu. Jauh tu. Panjangnya sejauh perjalanan 1 bulan, lebarnya juga sejauh perjalanan 1 bulan. Maka bukan cuma 1-2 ember ini. Luas telaga Al-Kautsar. Ya. Kemudian telaga Al-Kautsar ini sangat putih, bahkan lebih putih daripada susu. Siapa yang minum dari situ tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Sekali dia ceduk air dari situ, dia minum, tidak akan haus selama-lamanya. Oh, kalau begitu tidak minum lagi mereka setelah itu. Minum. Karena minum di dalam syurga bukan karena haus. Beda sama kita. Kita umumnya di dunia, kita minum kenapa? Karena haus. Di dalam syurga mereka minum bukan karena haus. Tapi karena menikmati. Sama kita di dunia ni. Ada kalanya kita minum karena memang betul-betul haus. Biasanya yang kita cari air putih. Tapi ada masanya sebetulnya kita tidak haus. Itu biasanya pesanannya minuman-minuman yang mahal. Makanya sebelum minum pun foto dulu. Kenapa? Ya dia belum haus sebetulnya. Minumannya cuma 1 gelas tapi habisnya 3 jam. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya dia tidak haus. Coba kalau haus, diteguk langsung habis tuh. Jadi kita sendiri pun di dunia ini ada menikmati momen-momen itu walaupun sedikit. Maka di dalam syurga Allah Ta'ala, ahli syurga minum bukan karena mereka haus. Tapi karena menikmati kelezatan minuman-minuman yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat umat Nabi Muhammad minum dari telaga Al-Kautsar, haus mereka sudah hilang. Tidak akan haus selama-lamanya lagi.
So setelah itu mereka minum bukan karena haus, tapi karena menikmati kelezatan nikmat yang Allah beri pada setiap jenis-jenis minuman yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masih tentang telaga Al-Kautsar. Fayukhtala'ul 'abdu fayukhtalajul 'abdu minhum. Di telaga Al-Kautsar itu nanti ada orang-orang yang diusir, dihalau dari situ. Lalu Nabi mengatakan, fa'aqulu rabbi innahu min ummati. Nabi mengatakan, ya Allah, mereka ini umatku. Dia umatku. Kenapa dihalau dari telaga Al-Kautsar ini? Lalu Allah Ta'ala menjawab, ma tadri ma ahdathat ba'daka. Engkau tak tahu apa yang dia buat setelah engkau tiada. Apa pengajarannya dari sini? Kalau kita ingin berada di telaga Al-Kautsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minum dari telaga Al-Kautsar Rasulullah ini, ikutilah jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan membuat-buat hal-hal yang baru di luar dari panduan besar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini jaringannya harus Rasulullah. Kalau tidak ikut jaringan Rasulullah, maka tidak akan diterima Allah Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan cinta kepada kamu, bahkan Allah akan mengampunkan dosamu. Maka jaringan untuk mendapat cinta Allah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus kita follow Nabi, harus kita ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah, teladan dari seluruh aspek ibadahnya, muamalahnya, keluarga dan lain sebagainya, ya. Maka harus dicontoh Rasulullah SAW, ya. Maka kalau ingin mendapatkan telaga Al-Kautsar ini, kita harus mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kepada Tuhanmu dan menyembelih kurbanlah. Ya. Pada ayat pertama tadi Allah Ta'ala sebutkan tentang nikmat yang Allah beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya dan kepada kita secara umumnya. Apa nikmat itu? Al-Kautsar, kebaikan yang banyak yang Allah Ta'ala beri. Salah satunya tadi, dari sekian banyak kebaikan itu, Allah memberi telaga Al-Kautsar kepada Rasulullah. Maka pada ayat 2 ini Allah perintahkan supaya bersyukur. Oleh karena Allah sudah memberi nikmat yang luar biasa, maka bersyukurlah kepada Allah dengan cara apa? Fasalli li rabbika wanhar. Dengan cara salat dan menyembelih kurban untuk Allah. Jadi dari ayat ini secara umum dapat kita ambil satu pengajaran bahwa syukur itu, ya, harus ditunjukkan dalam bentuk amal perbuatan. Sama ada amal perbuatan itu antara kita dengan Allah, atau amal perbuatan itu antara kita dengan sesama manusia. Maka kemudian syukur itu dibagi kepada 3. Pertama, syukur dengan hati. Bagaimana bersyukur dengan hati itu? Kita mengakui bahwa semua nikmat yang kita dapat itu semata-mata pemberian dari Allah. Walaupun kita berusaha, kita berfikir, kita bekerja, tapi hati kita supaya dikatakan bersyukur harus mengiktiraf, harus mengakui bahwa itu semua adalah pemberian dari Allah. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, hadza min fadli rabbi. Orang yang beriman
ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, apapun bentuknya, dia akan berkata, hadza min fadli rabbi. Sama ada diucapkan dengan lisan atau pengakuan hati dia, bahwa ini pemberian dari Allah. Bukan karena kehebatan kita, bukan hanya karena kerja keras kita. Walaupun kita dituntut untuk bekerja keras, ya, bekerja dengan pintar, betul. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, harus mengakui dengan hati kita, bahwa setiap nikmat yang kita dapat adalah pemberian dari Allah. Nah, jangan kita nisbatkan kepada diri kita. Seperti Qarun. Qarun ketika ditanya, apa kunci kesuksesanmu hai Qarun? Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Kesuksesan ini aku dapatkan karena ilmuku. Dinisbatkan kepada dirinya. Banyak orang sekarang ketika ditanya, kok bisa kamu sukses? Iyalah, saya ini kerja keras katanya. Emang orang lain tidak kerja keras? Kerja keras juga. Tapi tidak diberi Allah Ta'ala nikmat seperti yang dia dapatkan. Orang lain kerja keras juga. Bahkan mungkin orang lain lebih keras lagi kerjanya. Ya kan? Maka syukur itu dengan hati pertama, mengakui nikmat yang Allah beri itu, mengakui setiap nikmat yang kita dapatkan pemberian dari Allah. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Bagaimana bersyukur dengan lisan ini? Kita mengucapkan Alhamdulillah. Puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah bil jawarih, dengan seluruh anggota tubuh badan kita ini. Zahiran wa batinan. Zahir dan batinnya. Dengan cara apa? Melakukan amal-amal kebaikan. Sama ada kebaikan itu tadi berhubungan dengan Allah atau kebaikan yang berhubungan dengan manusia. Itu pun bentuk syukur. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala sebut salat dan menyembelih kurban. Kenapa dua ini saja Allah Ta'ala sebut? Apakah karena dua ini saja yang perlu kita lakukan? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Pertama, kenapa disebut Allah Ta'ala salat di sini? Bukan yang lain. Karena salat itu amal badaniyah yang paling afdal. Apa itu amal badaniyah? Amal yang dilakukan oleh badan kita ini. Amal itu dibagi kepada dua. Ada amal badaniyah, ada amal maliyah. Ada amal badan kita, ada amal harta kita. Maka kita itu harus beramal dengan badan dan juga harta kita. Salat itu adalah amal badaniyah yang paling afdal. Ya, amal badaniyah yang paling afdal. Kenapa? Karena salat itu sepenuhnya jiwa dan raga kita melakukan. Maka salat ada disebut dengan rukun qalbi. Apa itu rukun qalbi? Niat. Ya. Ada rukun qauli, ucapan. Bacaan kita. Seperti Al-Fatihah. Baru kemudian ada rukun fi'li. Perbuatan. Maka kita berdiri, kita ruku, kita i'tidal, sujud dan lain sebagainya. Allah Ta'ala sebut salat di sini karena salat itu amal badaniyah yang paling afdal. Jiwa dan raga kita harus melakukan sepenuhnya. Kemudian, kenapa dipilih salat di sini Allah Ta'ala sebut? Karena salat ini adalah ibadah yang langsung berhubungan antara kita dengan Allah. Bahkan salat adalah ibadah yang paling dekat kita sama Allah. Ya? Dari sekian banyak ibadah yang dilakukan, yang paling dekat kita sama Allah itu saat salat. Maka ketika kita membaca surah Al-Fatihah, setiap ayat demi ayat yang kita baca itu dijawab sama Allah. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab Hamidani Abdi. Kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala menjawab Asna alayya abdi. Kita membaca Malik Yaumiddin, Allah menjawab Majjadani abdi. Ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab Hadza baini wa baini abdi. Sampai ayat terakhir kita baca Allah Ta'ala jawab Hadza baini wa baini abdi wa li abdi ma sa'al. Dijawab sama Allah. Ya? Maka sangat dekat kita sama Allah saat salat. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Momen paling dekat kita sama Allah Ta'ala lagi saat kita sujud. Sujud dalam salat maksudnya. Maka fa'akthirud doa. Banyakkanlah berdoa saat sujud kata Nabi. Kenapa? Lagi dekat-dekatnya sama Allah ini. Kalau kita umpamakan ke dunia,
Lagi dekat-dekatnya sama pemimpin, sama presiden, sama gubernur, sama apapun namanya. Banyak-banyakin proposal. Kenapa? Lagi dekat. Insya Allah mudah dapat. Mudah tembus. Kenapa? Lagi dekat-dekatnya. Sujud itu momen kita paling dekat sama Allah. Maka banyak-banyakin minta sama Allah, kata Nabi. Fa'akthirud doa. Banyakkan berdoa. Nah, maka disebutkan solat di sini pertama karena solat itu amal badaniyah. Maka dia mewakili kepada semua amal badaniyah. Bukan hanya solat saja. Amal-amal yang dilakukan oleh badan kita dan amal yang langsung berhubungan dengan Allah Ta'ala.